pekerja bisa belajar bertatap muka untuk mempersiapkan modal yang akan datang untuk menggapai cita-cita yang bilang. Anak-anak bapak, bapak sekalian, pada pagi hari ini saya belajar bahasa Indonesia, yaitu tema 1, polusi dan populasi. Tujuan, apa tujuan pelajaran hari ini? Tujuan Bapak berikan pelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Yang kedua, menganalisis isi aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, pada tema 1 ini Bapak mengharapkan kepada kalian, setelah mempelajari ini kalian bisa 4 aspek ini. 4 aspek ini. Untuk bisa menjadi pengetahuan, landasan pengetahuan kalian semua. Dari 4 aspek tadi, kita lihat dulu satu-satu aspek. Satu-satu aspek dulu. Apa aspek yang pertama tadi? Mengidentifikasi teks laporan hasil yang dipresentasikan. Untuk kita lebih jelas teks ini, maka kita perlu tahu dulu yang ini. Apa sih teks observasi? Yang ini. Apa sih teks observasi? Teks observasi berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investasi atau penelitian secara sistematik. Artinya teks observasi ini adalah sebuah teks yang memang informasinya kuat dan pasti dan terarah. Jadi teks observasi itu adalah berfungsi memberikan informasi yang jelas, tidak asal-asalan. Jelas. Kenapa jelas? Karena di sini adalah ada ini. Ada penelitian. Setelah ada penelitian, baru ditulis secara sistematis. Itu teks observasi. Contohnya apa? Nanti kalian di saat ada praktek di lapangan, bisa membuat sebuah teksnya. Ciri-ciri teks laporan observasi. Ciri-ciri teks laporan observasi apa? Yang pertama, teks bersifat objektif. Penulis tidak memihak kepada orang atau pihak tertentu. Teks ini bersifat objektif, dia apa adanya. Artinya apa adanya, tidak mengada-ngada. Dia penulis memihak kepada tidak mengada-ngada, apa adanya hasil penelitian tadi. Kedua, teks berdasarkan fakta. Ada kenyataan, baik fakta ini adalah kenyataan, benar-benar ada, baik dibuktikan secara data maupun secara benda. Penulis harus memberikan hasil peninjauan, hasil pengamatan berdasarkan
mesin Honda. Dia berbicara di dalam teks mesin Honda, tidak berbicara ke perbandingan antara mesin Honda dengan Yamaha, tidak. Tapi dia tetap satu. Berbicara konteks Honda, dia memberikan kelebihan mesin Honda A sampai Z. Hasilnya apa? Hasil diteliti di lapangan. Nah, jadi tuh yang keempat, disajikan secara lengkap. Ya, dari A sampai Z. Penulis disajikan secara lengkap. Bagaimana? Penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa kecuali. Nah, yang kelima, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Bagaimana maksudnya? Penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembaca. Nah, ini 5 item ini adalah ciri-ciri teks laporan observasi. Nanti kalian jelas ada membuat sebuah laporan. Kenapa? Setiap ada kegiatan praktek di lapangan, kalian dituntut oleh kajur Anda untuk membuat sebuah laporan. Nah, laporan tentang kegiatan masing-masing. Nah, kemudian bagaimana strukturnya? Bagaimana struktur teks observasi? Nah, bagaimana? Strukturnya ada ya. Yang pertama, pernyataan umum berdefinisi. Pernyataan umum tentang subjek yang dilaporkan. Nah, yang pertama dimulai dengan pernyataan umum. Apa yang kita laporkan? Nah, apa yang ingin kita sampaikan? Yang kedua, deskripsi dengan berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Nah, itu. Jadi pada item struktur yang kedua adalah mendeskripsi. Deskripsi itu adalah merinci, menyampaikan tentang apa yang kita sampaikan. Diumpamakan kalau binatang diumpamakan apa yang pertama kita tulis dulu ciri-ciri fisik, kemudian habitat, kemudian makanan, kemudian perilaku. Nah, itu lengkap. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan ini adalah berisi ringkasan umum. Nah, kemudian bagaimana kaidah bahasa? Bagaimana kaidah bahasa yang digunakan pada teks observasi? Nah, yang pertama menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Nah, kalau kita mengkaji tentang hewan, tentu menggunakan ilmu tentang biologi. Ya, kalau kita menggunakan tadi tentang teknik, tentu menggunakan ilmu kimia, ya kan? Nah, kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat yang menjelaskan merinci. Kata bagus, kata sambung yang digunakan yaitu dan, selain, di samping itu. Nah, itu tanda-tandanya. Nah, oke. Terima kasih. Semoga sukses selalu kepada murid-muridku dimanapun Anda berada. Itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat, berkarakter, SMK, SMK, berkarya, SMK, berkewirausahaan, ber-SMK bisa. Apabila ada